Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk zodiak Scorpio ya. Scorpio dulu setelah Libra. Oke, yang lalu biarlah berlalu. Kita buka lagi lembaran baru. Apa yang lagi kamu pikirkan saat ini ya untuk zodiak Scorpio yang paling cute and sexy ya. Oke, kita lihat nih energinya ada apa nih hari ini ya. Wow. Oh my god. Oh my god. Wow. Wow, ceritanya ini keren banget sih sebetulnya ya. Kalau bukan kamu mungkin udah kelenger kali ya, udah gimana gitu ya mungkin menghadapi semua ini. Wow. Wow, 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 wow. Ini fase udah selesai. Selalu ingat ini udah selesai. Kamu udah ngelewatin semuanya, udah bisa memperkuat lagi konsistensinya kamu terhadap diri kamu dan komitmen kamu terhadap jiwanya kamu ya. Ini is over. Oke. Maju di hari ini ya. Cerita hari ini di mana kamu ya akan mendapatkan perubahan yang cukup signifikan di masa depannya. Kamu the King of Pentacles ya. Kamu penghasil uang. Kok bisa sih? Kok ada cerita ini sih? Itu. Ini kenapa sih harus game over? Harus selesai ya? Kenapa? Ada apa ya? Ada konflik ya? Konfliknya banyak banget dan kamu udah selesai. Apa sih yang kamu lewatin? Di sini aku ngerasain ada kehancuran hati ya, mental, perasaan, spiritual. Wah, macam-macam deh. Sampai yang namanya gangguan secara finansial juga ya. Ada juga yang ngegangguin karir kamu gitu. Sampai habis. Ada yang kena tipu juga sampai yang wow gitu ya. Udah sakit banget, udah kayak gimana banget ya. Dan ini menunjukkan sebuah kekuatan ya. Akhirnya kamu dapat kekuatan dari apa yang mereka ambil dari kamu. Menurut aku nggak mungkin deh kalau semesta nggak ada rencana. Setelah babak belur gitu kan, fase-fase di mana kamu udah benar-benar terzolimi banget gitu. Ya, kamu udah benar-benar di mana semuanya dimulai cinta kamu gitu yang dihianati. Nah, terus ditambah finansial kamu gitu yang kadang jadi ada hambatan gitu. Udah parah juga kamu harus menghadapi rasa sakit itu sendiri. Dan kenapa akhirnya kamu jadi the King of Pentacles? Karena kamu bisa menyelesaikan semuanya bab demi bab ya, line demi line itu sangat perfect. Dan kamu selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ke kamu. Dan ini membuat pertumbuhan kehidupannya kamu lancar lagi. One by one ya, come back again. And come to your life again. Masuk lagi ya, keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan gitu. Karena the King of Pentacles sejajar dengan di sini ada berapa tuh? Eight of One. Eight of One itu kan 8 tongkat ya. Kalau angka 8 kan menghadirkan energi yang kuat. Kayak gini ya misalnya. Rezekinya kamu tuh gak putus-putus kan, angka 8 itu ada bolongnya enggak? Enggak. Nyambung aja terus. Misalnya hari ini kamu habis gitu ya uangnya. Sejam kemudian diisi lagi gitu, diisi lagi. Terus misalnya relasi kamu udah selesai nih sama kamu ya, misalnya udah final gitu. Ada lagi relasi baru lah. Relasi lagi, relasi lagi, relasi lagi, rezeki lagi gitu. Ya. Kenapa sih kok ada kemudahan? Karena setelah kesulitan, kemudahannya 2 kali. Ya. Ketika kamu mendapatkan sebuah masalah yang nyakitin kamu, malah ada orang-orang yang ingin mencintai kamu. Gitu. Ketika misalnya
ada relasi kamu yang nggak jadi, misalnya kontak kamu ya, kayaknya nggak bisa gitu, aku misalnya nggak jadi gitu sama kamu gitu untuk kontrak kerja misalnya. Ada lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang lagi nungguin star star untuk masuk ke dalam energi kamu kan? Gitu. Bener nggak? Bener. Pintu akan selalu terbuka ketika ada satu orang yang menutup. Rezeki apa yang menanti kamu, kebahagiaan apa yang menanti kamu setelah kamu beberapa bentuk penindasan gitu ya, secara materi, jiwa, hati, pikiran. Akan ada apa di balik setiap kejadian itu? Ya, bener kan? Karena kamu ini ya, Scorpio ya, kamu tuh orangnya nggak pernah yang namanya mikirin apa-apa yang emang udah nggak bisa ya udah gitu. Kamu kalau misalnya aku udah capek Marisa ya udah kamu istirahat gitu. Terus tinggal bersihin semua perasaannya kamu. Lambat laun kan ada law of attraction tadi. Masuk kehidupan baru. Masuk sinar baru karena kamu udah mencoba untuk melepaskan semua yang udah nyakitin kamunya. Jadi mempercepat kebangkitannya kamu itu karena kamu ngebebasin hati kamu untuk memaafkan mereka kan. Kebebasan itu apa sih? Kebebasan itu kita maafin mereka gitu. Sama aja kita dengan membebaskan diri kita sendiri dari penjara, dari rasa sedih, rasa bingung, kecewa, perih. Dada ini kok Marisa kayak di garis-garisnya kayak ada garpu di dalam hati aku misalnya ya gitu ya. Ketika kamu misalnya melepaskan semua, biarin aja ya. Kalau ada orang di sini yang membawa pasangan kamu, ngerebut pasangan kamu, bawa aja. Kalau emang lebih butuh dari aku, berarti aku dapat berkah dong. Toh pasangannya aku di sini lebih bermanfaat buat kamu. Gitu. Ya, lihat apa yang akan terjadi setelah itu. Makanya ikhlas dulu ya Scorpio, ikhlas dulu. Gak bisa Marisa, aku perlu waktu. Oke, aku tunggu 3 bulan buat ikhlasin. Ntar lihat apa yang akan terjadi ke dalam kehidupannya kamu. Jadi fase-fase marah itu ya, fase kesal itu mesti ada timingnya. Misalnya hari ini aku mau bebasin diri aku biar enggak sakit. Bebasin aja mau dapat berapa nih toko aku dagang laku berapa. Bebasin aja dulu terserah hari ini ya. Misalnya dalam 1 minggu ya. Pilih hari yang kamu bebasin diri kamu. Lama-lama lupa ya sama beban yang sebetulnya berat banget. Jadi pas kamu nanti inget lagi sama beban itu kok gampang ya. Ternyata bisa juga dilewatin. Karena kamu ngebiasain untuk ngebebasin diri kamu. Jadi emang sih musuh yang paling besar itu bukan orang lain yang kita bisa lihat. Kita bisa marah sama mereka. Tapi musuh yang ada di dalam diri kita yang selalu nyala-nyalain kita itu stop. Itu kayak gini. Aku udah banyak effort kok sama keluarga. Aku udah ngebantu si A, si B, si C. Aku udah maksimal dong dalam hati kamu. Aku pain-pain aja. Aku udah cukup mantap kok, aku udah banyak berusaha. Aku yang terbaik kok dalam versinya kamu gitu. Aku yang terbaik kok dalam versinya aku misalnya ya. Ya, cara mengangkat harga dirinya kamu tuh ya, kamu jangan marahin diri kamu terus. Kamu jangan nyala-nyalain diri kamu terus. Ingat ya, memori atau momen di mana kamu udah benar-benar speklis banget ngebahagiain seseorang yang terbaik banget. Itu kalau nggak ada kerja sama diri kamu sama semesta emang bisa terwujud? Enggak. Nggak akan terwujud. Itu karena kamu yang kuat. Jadi ketika misalnya datang kegagalan, itu membuat kamu akan down atau naik. Kalau sesuatu yang terjadi yang berat itu membuat kamu lebih kuat, berarti kamu lulus. Kayak gitu ya. Oke. Setelahnya di sini ada apa aja ya? Tuh, lihat. Pencapaian again and again lah. Masuk lagi. Ya kamu mulai ya oke lah Marisa, aku mau tunjukin
sama diri aku. Kamu nggak perlu nunjukin ke orang lain, nggak usah. Kamu nggak butuh validasi. Kamu tunjukin sama diri kamu, aku ulet loh Marissa, aku kuat loh, aku bisa kok tanpa si A, si B, si C. Aku bisa independen, aku bisa memanfaatin sumber daya diri aku. Oh my god, aku kecekukan lagi. Ini ada seseorang yang bangga sama kamu di luar sana, yang ngelihat produktivitasnya kamu tuh keren, naik lagi sih. Secara simbol mungkin dia banyak ketemu sama orang-orang yang mirip kamu terus. Ada seseorang di sini yang dihadirin, kamu terus ya, mungkin karena di sini kamu udah mulai naik ke tingkat vibrasi yang kuat. Apalagi kalau dunianya spiritualnya kamu tuh ditambahin kayak misalnya bangun malam meditasi, berdoa. Untuk muslim ya banyak baca Al-Qur'an di sini ya, memberikan dirinya gitu. Serahin dirinya tuh ke Tuhan gitu. Udah kuat banget untuk ngejalanin besok, dan percaya dirinya kamu tuh tinggi gitu. Ya, kamu tinggalkan sejenak ya nih urusan dunia. Maka mau nggak mau ya, bayangan itu akan ngikutin kamu. Mau nggak mau dunia itu ikutin kamu. Sejenak kayak aku ajakin kamu buat self healing yuk 3 hari yuk. Mau kemana Marissa? Fokus sama diri kamu. Kalau fokus sama diri kamu tuh kayak gimana sih? Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Maka dunia akan datang, ya. Dunia ini akan datang ke kamu, dan mungkin maybe I don't know, someone up there inget sama kamu. Pernah nyakitin kamu, pernah bikin kamu hancur. Mungkin bisa sebaliknya. Kamu fokus sama diri kamu fokus sama Tuhan, sama mindsetnya kamu, sama produktivitasnya kamu fokus sama usaha kamu, sama kebahagiaan yang telah Tuhan berikan ke kamu syukuri. Misalnya sekarang yang belum kamu syukuri aja semua. Apa ya, inget-inget ya, tahun berapa gitu ya aku dapat sebuah kebanggaan ya buat diri aku. Wah keren banget ya aku, alhamdulillah gitu ya Allah. Kok aku bisa ya sampai saat ini gitu. Kok aku bisa dapetin itu kan karena kerja sama kamu. Kamu bangga sama diri kamu gitu ya. Untuk apa? Mengembalikan energi di mana kamu tuh berada di sana. Jadi kamu kan tahu, oh iya ya dulu itu aku ngejalaninnya caranya kayak gini-gini. Itu untuk mengembalikan jati diri kamu yang pecah gitu. Akibat tekanan dari orang-orang yang udah ngedolimin kamu. Otomatis kamu jadi kayak pudar kan? Nah, makanya ingat-ingat di mana waktu kamu untuk mendapatkan achieve-nya gitu. Nah, ini tiba-tiba di luar ada energi the tower. Aku nggak tahu ya. Ini nggak aku undang ya. Somebody want to see you again, want to come to your life gitu. I want to say sorry for you gitu. Ada seseorang yang mau mengatakan sesuatu, I'm so sorry for everything that I do to you gitu. Kamu mengatakan sesuatu yang, maafkan aku kalau aku udah nyakitin kamu. Dan benar-benar pure, sesungguhnya aku tuh sangat mencintai kamu. Dan dia mungkin udah ngerasain jadi kamu. Dia udah, ini ada energi yang udah kena karma dari masalah yang pernah dia lakukan ke kamu. Sekarang comeback gitu ke dia gitu. Sekarang dia ngerasain rasanya hancur. Ya pasti ya, hidup itu seimbang loh. Semesta itu seimbang, adil. Kamu dicubit, dia dicubit kok. Ya. Kamu disayangi, dia disayangi juga sama yang lain. Kamu menyayangi, kamu disayangi sama yang lain. Jadi produktivitas kamu tetap jalan ketika kamu menyadari bahwa apa yang sudah kamu lakukan udah maksimal. Berarti kamu udah bebas. Udah bebas kamu sama Tuhan, sama orang yang udah kamu bantu. Giliran dia mungkin belum bebas sama kamu, makanya dia meminta maaf biar dia bebas dari masalah-masalah yang menerpa dia saat ini.
Itu karena salah satunya berasal dari rasa sakit yang pernah dia ciptakan ke kamu. Kadang kita nggak usah ngingetin, kamu udah nyakitin aku, nggak usah. Nanti ada yang ngingetin semesta. Ya kan? Kamu kerja aja, jalanin aja like before. Kayak, wow, aku harus jalanin. Sama halnya sebelum aku disakitin, aku tetap jalanin kok. Dipilah-pilah. Setengahnya diri kamu milik kamu, setengahnya ini milik dunia ini. Jadi pada saat kamu ngerjakan sesuatu, kerjain, dan jadi diri kamu pada saat ngerjain sesuatu itu. Dan pada saat kamu ingat sama tragedinya kamu jalanin. Tragedinya kamu ini pilih-pilih. Ambil hikmahnya aja, nggak usah lihat masalahnya. Hikmah dan solusinya aja yang harus kamu ambil, nggak usah masalahnya. Nah, kalau udah kayak gitu, break dulu. Kenapa? Aku lupa, aku lagi masak nasi ya. Nasinya jadi gosong. Kan aku biar cepat itu nggak langsung ke magicom kan, langsung ke panasin dulu pakai kompor, terus masukin ke magicom kan. Namanya juga anak pramuka ya kan, selalu berpetualang biar cepet lah ya. Gosong, nggak terlalu gosong tapi wangi ketan jadinya ya, wangi sesuatu yang kebanyakan gitu, kebanyakan kepanas, jadi kematangan gitu kan. Wanginya wangi kematangan gimana sih? Bau masakan, bau nasi yang kebakar kan. Oke. Somebody else out there, siapapun yang udah sakitin kamu di sini, dia lagi ngerasa terbakar ya perasaannya. Aku nggak tahu apakah dia sedang disakiti oleh lawan jenisnya dan membakar hati dia seperti dia pernah membakar hati kamu. Aku udah wanti-wanti ya, cuma 10 menit aku bikin video, selesai langsung aku ke dapur lagi kan gitu ya. Tapi aroma hidung aku mencium ada wangi bau gosong. Ya artinya kamu akan mencium cerita berita tentang seseorang, dan kamu nggak usah capek-capek, diam aja. Nggak usah sibuk-sibuk lah nyari informasi apa-apa, nggak usah. Gitu. Kalau takdir itu menemani kamu, kalau kamu ikhlas dengan apa yang terjadi, semesta akan kirim seseorang untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. Ya, caranya ya, kalau kamu pengen ada kabar berita misalnya gini, kamu tuh lagi ngelamar kerja, terus tiba-tiba lama banget gitu. Itu kan ada burung merpati tuh ya di luar. Yang suka hinggap tuh kasih kamu nasi ya. Dia kan pada makan kan nasi-nasi kamu. Salah satu kabar berita yang akan nanti dia sampaikan melalui seseorang yang akan menjelaskan apa yang sedang terjadi pada saat ini terhadap diri kamu gitu. Mereka tuh ada apa aja kamu akan dengar sendiri, dan kamu udah bebas, dan kamu udah nggak terlalu di sini ngerasa kayak gimana ya. Kamu udah ikhlas kok aku lihat ya. Oke. Ini ada energi ya, ada energi seseorang yang udah nyakitin kamu tapi sekarang berasa gitu. Berasa banget rasa yang dia rasakan beberapa bulan atau tahun setelah ninggalin kamu, mungkin ya merasakan hal yang serupa, ya dia kembali ingin menjadi seseorang yang terbaik dan dia ingin menikahi dengan kamu. Dia ingin dia ingin menikahi kamu, ternyata ya cuman kamu yang terbaik. Ini juga ada beberapa pasangan yang udah bercerai juga masih dia ganti orang yang dia menggantikan kamu dengan orang lain, tapi dia masih kepikiran, sebetulnya udah hancur sih, tapi dia, ada yang egonya tinggi ya, mempertahankan pernikahannya supaya kelihatan baik-baik aja, padahal udah hancur sih, udah dihancurkan juga, dan dia ingin kembali ya sama kamu. Tapi sih kalau menurut aku, karena nasi aku kan kebakar, agak terlalu matang, nggak enak. Jadi kalau misalnya nanti kamu ngehubungin dia atau dia ngehubungin kamu, kalau kamu nanti break again, dia misalnya pernah selingkuhin kamu dalam hubungan rumah tangganya kamu atau pacarannya kamu, ya akan
ada something the same again gitu. Itu kan hasilnya kematangan. Emang enak kalau misalnya aku lanjutin, ya aku nanti kasihin ke merpati-merpati sama ayam-ayam aku yang di sana sama ayam-ayam tetangga biar dimakan sama mereka. Jadi ya udah tinggal gini aja, ya udah kasihin aja sama orang-orang yang udah ngerebut suami kamu, pacar kamu, istri kamu, ya udah terlanjur dikasihin, kasihin aja. Karena kalau dilanjutin juga belum tentu ya dia akan setia atau mungkin akan mempertawakan kamu. Ternyata kok kamu masih nerima dia ya istilahnya. Itu nggak akan enak menurut aku ya. Tapi sih kembali ke kamu, kalau kamu masih cinta, masih sayang is okay. Karena aku sih bebas sih, nggak akan ngebuatin kamu sedih kalau kamu bahagia selama kamu nanti misalnya ada dia bawa komitmen baru ke kamu menjadi diri dia yang sekarang, ya artinya kamu menang di sini ya dalam perasaannya kamu, tapi ya dia akan kembali lagi nggak ke siklus itu atau dia punya pola yang sama apa enggak ya. Oke. Ya, di sini jangan lewatkan beribadah, kuatkan, jangan fokus ke si A, si B, si C. Fokus aja sama kekuatan ilahiyah aja dulu. Nanti kekuatan ilahiyah masuk ke kamu, ngasih kekuatan dan kamu akan diberi pencerahan. Lalu kamu akan diberikan ide atau gagasan yang cemerlang untuk menjalankan semuanya itu lebih cepat dan kamu akan dibantu juga oleh leluhur kamu. Karena ketika kamu mendatangi Tuhan, otomatis leluhur kamu datengin kamu untuk supaya kamu berjalannya itu terang gitu loh. Kayak gitu. Aku cuman bisa ngasih saran ya, tapi nggak maksa ya. Kalau kamu sayang, kalau kamu cinta, silakan diulang. Kalau kira-kira misalnya ini bakalan sakit lagi ya, ya udah berarti kamu udah kayak gini, udah dicoba gitu loh. Biar nggak penasaran sih nggak apa-apa. Tapi yang namanya misalnya nasi yang gosong gitu ya, kalau dimakan ada juga wanginya ya. Dan kayak misalnya kamu ngejalanin lagi sama pasangan kamu yang dia pernah selingkuhin kamu, kamu akan ngerasa dia selingkuh terus gitu. Jadi pikiran kamu juga jadi nggak tenang, ya kan? Kamu jadi was-was aja bawaannya dia sama siapa gitu. Kamu jadi susah percaya. Cobain aja gitu. Aku cuman belajar dari semesta yang terjadi aja kayak gitu ya. Sama enggak sih sama realitanya? Secara logika masuk nggak? Buat kamu ya Scorpio yang lembut banget. Karena kan gini loh, kenapa sih aku hadirnya saat ini sesuai dengan apa yang terjadi di siklusnya kehidupannya aku untuk disampaikan ke kamu. Karena kamu orangnya nggak tegaan. Gitu. Makanya untuk membaca satu zodiak itu perlu berapa hari si A, berapa hari si B gitu. Kadang aku nggak sibuk, aku kerja, sibuk ngurus anak gitu, ngurus suami gitu. Jadi kadang-kadang aku oke gitu ya, ini tuh Scorpio deh kayaknya. Karena mungkin yang lagi urgent, yang benar-benar bakalan ketipu tuh kalian terus gitu loh. Kadang-kadang, aduh, belum apa-apa udah kasihan, jadi lupa apa sama mindsetnya kamu yang udah aku bangun, misalnya yang udah dibangun ya selama ini sama diri kamu sendiri juga. Aduh, jadi lupa lagi deh, jadi sayang lagi ya, masuk lagi. Ya, kalau sekarang bukannya nggak boleh nggak tega sih, tapi kamu ingat waktu dia sakitin kamu itu. Tapi nggak boleh dendam, ingat aja gitu. Kepercayaan itu kan kayak kertas kalau udah digresek-gresek gitu ya, mau disetrika, ada nanti sisanya gitu. Jadi kalau silaturahmi ya silaturahmi aja, tapi ya secara secara mmm, just be friend gitu. Lihat dulu perkembangannya sejauh mana ya, apa perubahan ini itu emang real atau hanya sandiwara atau emang supaya kamu nerima dia gitu. Makanya aku hadir buat kamu Scorpio karena kamu tuh nggak tegaan lihat darai air mata. Siapa tahu air mata buaya. Kamu tuh gitu kalau ada yang pinjem uang juga. Tolong ya aku. Udah apa-apa udah aduh gitu. Kamu udah kayak gimana ya? Kamu udah kayak
nggak bisa gitu nerimain ada orang yang bener-bener butuh banget sama pertolongan kamu gitu. Jadi ya sekarang mesti 50-50 ya. Saatnya kamu di sini bangkitin dulu ya secara finansial kamu, mental kamu, diri kamunya dulu, baru kamu bisa bantuin orang lain. Karena kamu udah terlalu apa ya? Terlalu udah kayaknya udah over limit, kamu udah terlalu sayang. Nanti kamu kan sakit. Oke, ada C, ada U, ada cinta sih ya untuk kamu ya. Tapi dia bakalan coba untuk hadir lagi dalam kehidupannya kamu ya. Ya dia akan selalu jadi kamu tuh kayak the place like home gitu. Karena kamu tuh orangnya maafin terus, sayangin terus, biarin aja nggak apa-apa terus gitu. Ya, kamu kayak Bio, tahu nggak Bio? Sesuatu hal yang berarti banget, berguna banget ya. Kamu ada jiwanya kamu itu ada something fun kayak gini ya. Kamu bisa bikin orang-orang tuh sekitar kamu, entah siapapun tuh merasa bahagia kalau ada kamu tuh. Kamu berarti banget sih. Kamu cute ya orangnya. Kamu cuekan gak tuh. Kamu nggak pernah dendaman sih ya. Walaupun kadang-kadang ya kamu bisa bisa bersama gitu. Tapi ya kamu tahu gitu resikonya ketika kamu menerima seseorang yang udah nyakitin kamu, entah itu teman apa siapapun juga kamu tahu sih. Kamu tuh udah bisa mencium gelagat-gelagat, tapi kadang-kadang kamu mikirnya, nggak mungkin sih, nggak akan seperti itu juga sih Marissa. Aku tahu tuh dia baik kok sama aku. Iya, sebelum dada kamu ngap sih kamu bilang gitu. Pas, "Marissa kok aku ngap ya, sakit punggung ya?" Berarti kamu udah nggak bisa nerima lagi karena energi kamu udah habis sama seseorang itu, apapun. Oke. Wow, ada yang masih mencintai kamu banget ya, masih suka stalking kamu, ikutin energi kamu juga ada gitu ya. Ya di sini ya. Oke. Ada yang dia mengingat banget gitu saat-saat sama kamu berdua bersama gitu ya. Ya bukannya kamu nggak bisa nerima, mungkin karena memang kamu energinya cukup sampai di sana atau sampai di sini. Emang bukan keinginan kamu sih. Kamu tuh pengennya bisa bersama bersama selamanya, tapi ternyata kapasitasnya kamu itu nggak nyampe lah gitu. Gitu. Speknya nggak kuat gitu untuk menghadapi si A, si B, si C-nya. Gitu. Jadi kamu lagi mengumpulkan energi dulu sih, Marissa. Aku lagi healing ya, aku lagi nyari jawaban yang terbaik buat aku. Ya aku dukung gitu ya. Karena di sini kamu mesti berjuang itu untuk diri kamu dulu sama keluarga kamu dulu. Kan yang selama ini doain kamu kan keluarga kamu yang dekat kamu, yang sayang kamu itu aja dulu fokusnya. Nanti juga ada energi yang sayang ke kamu karena kamu udah mencurahkan kasih sayang ke dalam diri kamu dan keluarga kamu, kayak gitu. Ya, oke. Dia akan kasih teks kamu. Teks, dia bakal bikin teks atau chat kamu. Oke, di sini pesan angelnya adalah give your relationship a chance ya. Ada orang-orang yang mau jadian sama kamu tuh sebetulnya, tapi ya kamu lagi nggak fokus, tapi nanti ke depannya kamu give a chance ya for someone ya. Kasih kesempatan diri kamu deh ya, untuk saling kenal dulu. Toh. Jadi Marissa Cruz gimana? Ya kenalan mah nggak apa-apa kali kenalan. Cuman ya saling curhat-curhatan lah kayak gitu ya. Itu katanya kamu harus saling mengenal satu sama lain kayak gitu ya. Nah, gitu. Oke, yang akhirnya kamu bisa ngelihat mana nih yang misalnya kayak gini. Eh, dia itu kurang sreg ah sama aku, kan udah dijalanin ya kan, kalau udah jalanin kan udah tinggal ya udah aja lah, santai aja gitu ya terhadap nanti calon-calon yang akan memperjuangkan kamu gitu.
Kamu kan udah memperjuangkan nih, nanti tinggal nunggu orang yang akan memperjuangkan kamu. Siga kitu nya. Karena apa di sini harus saling mengenal dulu, jangan langsung gabruk-gabruk aja. Kenal dulu lah, perlu waktu ya, supaya kamu tuh bisa membedakan nih, ini cocok nggak nih buat aku nanti di hari tua. Emang kamu masa tuanya itu emang sampai 200 tahun? Enggak kan? Cuman sampai paling juga di antara di bawah 100 tahun. Jadi kamu kan nanti bakal sakit ya, bakal ada yang nganter enggak nih ke dokter? Ngambilin kamu minum enggak obat? Selimutin kamu enggak waktu kamu sakit? Itu yang paling penting ya, itu pesan dari aku, tuh kamu ya. Oke, karena kamu baik pasti kamu ketemu sama orang baik. Ujung-ujungnya pasti ketemu sama calon yang terbaik yang disediakan oleh semesta untuk kamu. Jadi harus bersabar. Kayak arisan gitu ya, dikocok kamu keluar belum? Belum. Nah, belum. Berarti kamu belum kuat kalau dikasih ya. Kamu belum sembuh misalnya. Oke, gitu aja ya untuk kamu ya. Ah, rame banget sih ya kalau kalau udah ngobrol sama Scorpio gitu, karena kamu tuh orangnya, rame sih ya, hatinya bersih gitu. Jadi bisa menerima inspirasi-inspirasi baru dari Aku. Oke, makasih ya udah nonton videonya, semoga kamu sukses mendapatkan kebahagiaan di akhir cerita yang begitu unik dan spektakuler kehidupan kamu ketemu sama orang-orang yang spektakuler juga di antara berkah-berkah yang besar karena ada masalah yang sangat besar. Jadi kamu harus siap menerima berkah besar nanti yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Oke, makasih Scorpio. Sampai ketemu lagi. Dadah.